subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, matematika di sini. Dan ini adalah sifat-sifat himpunan. Kali ini kita akan membahas sifat-sifat himpunan. Tujuan pembelajaran kali ini adalah kita dapat menentukan yang pertama himpunan kosong, yang kedua himpunan semesta, yang ketiga kardinalitas himpunan, yang keempat himpunan bagian, yang terakhir adalah himpunan kuasa. Sifat-sifat himpunan. Baik, pertama kita membahas himpunan kosong. Kosong itu artinya tidak ada isinya. Ya, himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota himpunan. Jadi anggotanya tidak ada. Lambang himpunan kosong adalah kurung kurawal, di dalamnya kosong, jangan diisi apa-apa, titik pun tidak boleh. Atau lambang yang kedua, angka 0 dikasih garis miring, dicoret. Pilih salah satu, jangan keduanya, apalagi digabung. Contoh, tentukan anggota dari himpunan berikut. Langsung saja kita bahas satu persatu. Nomor 1 yang A. A adalah himpunan nama bulan dalam setahun yang berjumlah 32 hari. Tentu saja tidak ada anggotanya. Karena dalam setahun itu tidak ada satu bulan pun yang berjumlah 32 hari. Maksimal kan 31 hari. Jadi yang nomor 1 ini adalah himpunan kosong. Yang kedua, himpunan X, di mana X itu kurang dari 0. Sedangkan X ini elemen bilangan asli. Kita ketahui bilangan asli itu adalah angka yang dimulai dari 1. Adakah yang kurang dari 0? Tentu saja tidak ada, maka dia adalah himpunan kosong. Tidak ada anggotanya. Karena bilangan asli itu paling kecil adalah 1. Yang ketiga, bilangan bulat yang terletak di antara negatif 2 dan negatif 1. Adakah? Tentu saja tidak ada. Bilangan bulat negatif 2 dan negatif 1 di tengah-tengahnya tidak ada. Adanya negatif 1,5. Tapi negatif 1,5 itu adalah bilangan pecahan. Jadi untuk bilangan bulat tidak ada. Jadi nomor 3 adalah himpunan kosong. Kemudian yang B, himpunan semesta. Pernah mendengar kata semesta ya? Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua objek atau anggota yang sedang dibicarakan. Cara menentukan himpunan semesta bisa juga dengan melihat sifat-sifat atau ciri-cirinya. Lambang himpunan semesta adalah S dengan kapital, huruf besar. Jadi himpunan semesta lambangnya S, bukan hanya Superman saja yang lambangnya S. Contoh, tentukan himpunan semesta dari himpunan berikut. Yang pertama, himpunan D sama dengan kucing, kerbau, kambing, kuda. Nah, himpunan semestanya adalah dilihat aja. Dari keempat yang di dalamnya kucing, kerbau, kambing, kuda itu adalah hewan. Maka himpunan semestanya, karena keempat binatang itu hewan itu ada cirinya berkaki 4, maka himpunan semestanya hewan berkaki 4. Atau bisa juga dilihat dari namanya. Semua nama hewan yang ada di himpunan D itu diawali oleh huruf K. Jadi S, himpunan semestanya adalah nama hewan yang diawali huruf K. Boleh pilih salah satu. Nomor 2, E sama dengan 2, 4, 6, 8. Himpunan semestanya bilangan genap yang kurang dari 10. Ya, 2, 4, 6, dan 8 itu adalah bilangan genap. Dan kurang dari 10, tidak ada yang melebihi 10. Atau bisa juga bilangan kelipatan 2. Maksudnya yang bisa dibagi 2. Ya, semua angka di situ bisa dibagi 2. Dan jumlahnya kurang dari 10. Yang C, kardinalitas himpunan.
Kardinalitas himpunan adalah bilangan yang menyatakan banyaknya anggota dari suatu himpunan. Dilambangkan dengan N dalam kurung A. Jika himpunan tersebut namanya himpunan A, maka N dalam kurung A. Jika himpunan B, maka N dalam kurung B. Contoh, tentukan banyak anggota himpunan berikut. Nomor 1, himpunan K, nama hari yang diawali huruf S. Bisa disebutkan ya. Sebelum kita menentukan anggotanya, kita tentukan dulu anggota dari K ini. Baru kita bisa menentukan jumlah anggotanya. Himpunan K adalah diawali huruf S, berarti Senin, Selasa, dan Sabtu. Maka NK adalah 3, karena ada 3 hari yang diawali huruf S. Kemudian yang kedua, L, huruf pembentuk kata matematika. Huruf pembentuk maksudnya bukan semuanya ya. Kalau ada yang sama cukup ditulis 1 kali. Jadi, himpunan L pembentuk huruf kata matematika adalah M, A, T, E, kemudian M lagi. M-nya itu karena sudah ditulis di awal, maka tidak perlu ditulis lagi. Kemudian A sudah ada juga, T sudah ada juga, I belum ditulis, kemudian K, dan terakhir huruf A juga sudah ditulis. Maka kalau sudah ditulis, tidak perlu ditulis lagi. Maka huruf pembentuknya adalah M, A, T, E, I, K. Maka NL-nya, anggotanya ada 6. Yang nomor 3, himpunan M, X, di mana X itu lebih dari 5. X elemen bilangan ganjil. Maksudnya bilangan ganjil yang lebih dari 5. Apa saja? 7, 9, 11, 13, 15, dan seterusnya. Banyak bilangan ganjil yang lebih dari 5. Sampai 1.000.001, 1.000.000, berapa ya, tidak cukup papan tulisnya. Maka untuk bilangan yang banyak sekali, ini ditulis NM sama dengan tak terhingga, karena jumlah anggotanya banyak sekali. D. Himpunan bagian. Suatu himpunan A adalah himpunan bagian dari himpunan B apabila A termuat di dalam B. Maksudnya, jika A itu, semua anggota A itu ada semua pada anggota B, maka A himpunan bagian dari B. Dan A ini, A dan B boleh jadi merupakan himpunan yang sama. Dan dilambangkan dengan seperti itu ya. Itu seperti huruf O tapi direbahkan. Huruf C bukan, tapi seperti huruf O direbahkan. Contoh, tentukan apakah merupakan himpunan bagian. Yang pertama, A sama dengan 1, 2, 3 dan B 3, 2, 1. Kita lihat himpunan A 1, 2, 3 dan himpunan B 3, 2, 1. Ini sama, hanya urutannya saja berbeda. Yang A dari kecil ke besar, yang B dari besar ke kecil. Karena sama, maka A itu adalah himpunan bagian dari B. Kemudian yang nomor 2, himpunan K, X, di mana X kurang dari 5 dan X elemen bilangan genap. L bilangan kelipatan 2 kurang dari 10. Ya, yang pertama yang K, bilangan genap yang kurang dari 5. Itu adalah 2 dan 4. Sedangkan L, bilangan kelipatan 2 kurang dari 10. Kelipatan 2 berarti 2, 4, 6, dan 8. Kelipatan 2 itu yang bisa dibagi 2, jadi 2, 4, 6, dan 8. Karena syaratnya kurang dari 10, berarti sampai 8. Nah, sekarang kita lihat himpunan K itu adalah 2 dan 4. Himpunan L 2, 4, 6, 8. Kebetulan di L itu juga ada 2 dan 4. Sama. Kalau yang sama seperti ini, maka K merupakan himpunan bagian dari L. Nomor 3, X, di mana X ini
mulai dari 0 tapi kurang dari 3. Jadi membacanya seperti itu. Mulai dari 0 tapi kurang dari 3. X anggota bilangan bulat. Nah, mulai dari 0 berarti 0, 1, 2, 3. Oh, ini salah tulis. Kemudian yang Q, bilangan bulat lebih dari 0. Maka 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita lihat himpunan P 0, 1, 2, 3. Sedangkan himpunan Q 1, 2, 3. Apa bedanya? Pada himpunan P itu ada nolnya. Sedangkan himpunan Q tidak ada nolnya. Nah, kalau masalah seperti ini, maka himpunan P bukan anggota himpunan bagian dari Q. Jadi, kalau bukan himpunan bagian, seperti himpunan bagian lambangnya, tapi dicoret. Himpunan kuasa. Himpunan kuasa dari himpunan A adalah himpunan-himpunan bagian dari A, dilambangkan P dalam kurung A. Banyak anggota himpunan kuasa dari himpunan A dilambangkan N dalam kurung P dalam kurung A. Misalkan A himpunan dan P A dalam kurung A adalah himpunan kuasa, maka rumusnya NA itu sama dengan N, maka NP dalam kurung A adalah 2 pangkat N. Jadi rumusnya adalah 2 pangkat N. N itu adalah jumlah anggotanya. Biar tidak bingung, langsung ke contoh. A bilangan asli kurang dari 4. Tentukan. Pertanyaan pertama, banyaknya anggota himpunan kuasa dari A. Yang B semua himpunan bagian dari A. Kita jawab mulai dari pertanyaan yang A. Bilangan asli kurang dari 4 berarti 1, 2, 3. Ingat, bilangan asli dimulai dari 1. Karena kurang dari 4 maka 1, 2, 3. Nah, kita lihat anggotanya dari himpunan A itu ada 3. Maka NA sama dengan 3. Kita ingat tadi rumusnya, banyaknya himpunan kuasa, rumusnya adalah 2 pangkat N. Nah, karena N-nya ada 3, anggotanya ada 3, maka 2 pangkat 3. Dan 2 pangkat 3 bukan 2 dikali 3, tapi 2 dikali 2 dikali 2. 2-nya dikalikan sebanyak 3 kali. 2 dikali 2, 4. 4 dikali 2 sama dengan 8. Jadi, himpunan kuasa dari A ada 8. Yang B, semua himpunan bagian dari A. Kita perlu bantuan dari segitiga Pascal. Ini namanya segitiga Pascal. Apa fungsinya? Nanti kita lihat. Tadi anggota himpunan A adalah 1, 2, 3. Nah, sama dengan baris yang keempat. Itu A, B, C, itu 3 anggota, sedangkan yang ini juga 3 anggota. Maka untuk menentukannya kita pakai yang itu 1, 3, 3, 1. Itu sebagai acuan saja. Nah, maksudnya menentukan himpunan bagian dari A ini adalah angka 1, 2, dan 3 ini divariasikan. Dibolak-balik susunannya. Ya, untuk lebih jelasnya langsung kita bahas. Yang pertama untuk 0 anggota. Maksudnya yang tidak ada anggotanya berarti tentu saja itu adalah himpunan kosong. Dan himpunan kosong cuma 1. Kemudian 1 anggota kita ambil satu-satu. Pertama anggotanya 1, kemudian 2, kemudian 3. Habis ya, karena cuma ada 3. Maka jumlahnya ada untuk 1 anggota itu ada 3. Sesuai dengan segitiga Pascal. Kemudian yang untuk 2 anggota, kita ambil berarti itu 1, 2, 3. Kita hilangkan satu persatu. Yang pertama, angka 3-nya kita hilangkan jadi 1, 2. Kemudian angka 2-nya kita hilangkan jadi 1, 3. Yang terakhir angka 1-nya kita hilangkan jadi 2, 3. Setelah itu tidak bisa lagi divariasikan. Jadi untuk 2 anggota ada 3.
Yang terakhir ada 3 anggota, yaitu 1, 2, dan 3. Tidak bisa lagi diapa-apakan. Kalau dibolak-balik tetap sama ya. Jadi sesuai dengan segitiga Pascal, 0 anggota 1, 1 anggota 3, 2 anggota 3, dan 3 anggota 1. Kalau kita jumlahkan, 1 ditambah 3, 4, 4 ditambah 3, 7, 7 ditambah 1, 8. Jadi jumlah semua himpunan bagian dari A adalah 8. Sesuai dengan himpunan kuasa tadi. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.